Oke, selanjutnya kita masuk ke struktur flowchart looping. Looping atau perulangan. Ya, ini biasanya digunakan untuk instruksinya yang harus dikerjakan secara berulang-ulang. Jadi, kita mau mengerjakan suatu perintah, perintah penjumlahan misalnya. Ya, penjumlahannya kita lakukan berulang-ulang. Jadi kita nggak perlu menuliskan perintah penjumlahan tersebut 10 kali misalnya. Misalnya ada perintah ulang penjumlahan ini sebanyak 10 kali. Jadi kita bikin perintah penjumlahannya 10 kali. Nah, itu boros ya. Boros kalau seperti itu. Jadi caranya gimana? Caranya pakai struktur looping ini. Sangat mirip dengan branching, tapi ada keistimewaannya sendiri. Ada perintah khususnya dia. Walaupun simbolnya sama ya, simbolnya sama-sama menggunakan simbol wajik seleksi kondisi. Ya, oke, langsung kita mulai. Bentuk umumnya seperti ini. Ya, di sini sebenarnya akan dijelaskan pada pertemuan 5, tapi saya jelaskan singkatnya aja ya. Kita curi start aja, nggak apa-apa. Ya, ini gambar flowchartnya. Flowchartnya ini kita copy paste ke Paint ya. Ya, jadi ini flowchart struktur loopingnya ya, struktur perulangan. Kita mulai bahas langkah-langkahnya. Ya, dimulai start, lalu ke bawah simbol preparation, yaitu memberikan nilai awal. Bilangan diberi nilai awal 1. Ini tidak tampil di monitor, tapi tampilnya di RAM. Tersimpan di RAM, yaitu bil sama dengan 1. Berikutnya lagi ke bawah, ke langkah kedua. Apakah bil, seleksi kondisi ya, apakah bil lebih kecil dari 10? Bil sama dengan 1. Terus pertanyaannya, apakah bil lebih kecil dari 10? 1 lebih kecil dari 10. Apakah bil lebih kecil dari 10? Apakah bil lebih kecil dari 10? Nilai bil itu 1. 1 lebih kecil dari 10. Jawabannya ya. Kalau iya, kemana? Ya, kita lihat panahnya. Oh, panah ya itu ke bawah. Kalau tidak, panahnya ke samping. Ya, kita lihat ke bawah perintahnya yaitu cetak bil. Bil berapa? Bil itu 1. Berikutnya ke simbol proses. Ada proses bil sama dengan bil tambah 1. Bil sama dengan bil tambah 1. Perinciannya seperti ini. Bil sama dengan bilangan itu bil itu 1 tambah 1. Hasilnya bil sama dengan 2. Ya, setelah ini kemana? Ikuti panahnya. Oh, panahnya ke atas lagi nih. Berarti ke sini lagi. Bilnya berapa sekarang? Bilnya 2. Yang satu ini terupdate jadi 2. Baru ditanyakan lagi, apakah bil yang nilainya 2 lebih kecil dari 10? Jawabannya tetap iya. Kalau iya, ke bawah lagi. Cetak 2. Terus ke bawah lagi, ke proses lagi. Bil sama dengan bil tambah 1. Bil sama dengan bil tambah 1. Di sini bil yang nilainya terupdate 2 ditambah 1. Jadi nilainya sekarang 3. Naik lagi ikuti panahnya. Ya, panahnya ke sini lagi. Ya, bil terupdate jadi 3. Baru ditanya lagi, apakah bil yang nilainya 3 lebih kecil dari 10? Jawabannya ya. Kalau iya, ke bawah lagi panahnya 3. Selanjutnya bil sama dengan bil tambah 1. Berubah lagi di sini. 3 tambah 1 sama dengan 4. Naik lagi ke atas sesuai panahnya ke sini, berubah lagi nih. Bil yang sudah terupdate jadi 4. Baru ditanya lagi, apakah bil yang nilainya 4 lebih kecil dari 10? Jawabannya iya. Kalau iya, cetak bil. Bil sekarang nilainya 4 dicetak. Berikutnya ke bawah lagi. Bil sama dengan bil tambah 1. Berarti 4 tambah 1 sama dengan 5. Di atas terupdate lagi jadi 5. Apakah bil yang nilainya 5 lebih kecil dari 10? Jawabannya ya. Kalau iya, tercetak lagi 5. Ya. Terus ke bawah lagi. Bil sama dengan bil tambah 1. Bil yang jumlahnya 5 ditambah 1. 5 tambah 1 jadi 6. Ya, begitu seterusnya. Ya, jadi misalnya kita percepat ya. Sudah sampai di output ke 9. Ya, bilnya 9. Cetak bilnya 9. Nah, masuk lagi ke proses. Bil sama dengan bil tambah 1. Bil sama dengan bil tambah 1. Bil sama dengan 9 tambah 1. 9 tambah 1 itu nilainya 10. Naik lagi ke atas, ke seleksi kondisi, ke simbol diamond. Bil sama dengan sekarang 10. Ya, ini juga terupdate. Baru ditanya, apakah bil yang nilainya 10 lebih kecil dari 10? Jadi intinya, apakah 10 lebih kecil dari 10? Ya enggak, jelas jawabannya adalah tidak. Kalau tidak, panahnya kemana? Panahnya ke samping. Ke samping artinya apa? Kita ikuti, ternyata
stop. Ya, jadi program berhenti sampai sini. Jadi outputnya mana? Outputnya ya ini, dari 1 sampai 9 berjejer ke bawah. Jadi kira-kira seperti itu cara membaca flowchart struktur looping. Nah, sekarang kita bikin programnya. Ya, ini flowchart yang tadi kita coba bikin programnya. Nilai awal bill diberi nilai 1. Setelah itu kita kasih perintah while bill lebih kecil dari 10. Cetak bill. Setelah itu prosesnya bill sama dengan bill tambah 1. Lalu kita running. Ya, benar ya, hasilnya dari 1 berurut ke bawah sampai 9. Ya, udah benar programnya. Ya, jadi untuk struktur looping pseudocode-nya seperti ini. Contoh flowchart-nya seperti ini. Dan dari flowchart kita bikin programnya seperti ini. Outputnya, nah ini. Ya, jadi demikian penjelasan struktur flowchart looping. Kita lanjut ke video berikutnya.